Pemirsa, masih bersama Pojibo di sini, dan di video kali ini aku ajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu tanaman. Tanaman ini ada banyak di sekitar kita, yaitu tanaman enceng gondok. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya. Enceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Selain dikenal dengan nama enceng gondok, di beberapa daerah di Indonesia enceng gondok mempunyai nama lain. Seperti di daerah Palembang dikenal dengan nama kelipuk, di Lampung dikenal dengan nama ringga, di Dayak dikenal dengan nama ilung-ilung, di Manado dikenal dengan nama tumpe. Enceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Enceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air ke badan air dan lainnya. Enceng gondok pertama kali didatangkan ke Indonesia pada tahun 1894 dari Brasil untuk koleksi kebun raya Bogor, dan kemudian tumbuhan ini menyebar luas ke beberapa perairan di Indonesia karena kemampuannya menyerap nutrien terutama nitrogen, fosfat, dan potasium, juga logam-logam berat seperti Cr, Pb, Hg, Cd, Cu, Fe, Mn, Zn dengan baik. Enceng gondok hidup mengapung di air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Tingginya sekitar 0,4 sampai 0,8 meter dan tidak mempunyai batang. Daunnya tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkalnya meruncing. Pangkal tangkai daun menggelembung. Permukaan daunnya licin dan berwarna hijau. Bunganya termasuk bunga majemuk berbentuk bulir. Kelopaknya berbentuk tabung. Bijinya berbentuk bulat dan berwarna hitam. Buahnya kotak beruang 3 dan berwarna hijau. Akarnya merupakan akar serabut. Enceng gondok memiliki kemampuan tumbuh yang sangat cepat, terutama pada perairan yang mengandung banyak nutrien. Dalam 7-10 hari, enceng gondok dapat berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Laju pertumbuhan yang cepat ini menyebabkan tanaman enceng gondok telah berubah menjadi tanaman gulma perairan dan menimbulkan kerugian, antara lain mempercepat pendangkalan perairan, menurunkan produksi ikan, sebab enceng gondok mengambil ruang dan unsur hara yang juga dibutuhkan oleh ikan, mempersulit saluran irigasi, menghalangi lalu lintas perahu, media penyebaran penyakit, dan menyebabkan penguapan air sampai 3-7 kali lebih besar daripada penguapan air di perairan terbuka. Pengendalian pertumbuhan dari enceng gondok sangat sulit dilakukan baik secara mekanik, biologi maupun secara kimiawi. Habitat enceng gondok tumbuh di kolam-kolam dangkal, tanah basah dan rawa, aliran air yang lambat, danau, tempat penampungan air, dan sungai. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, arus air, dan perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun-racun dalam air. Pertumbuhan enceng gondok yang cepat terutama disebabkan oleh air yang mengandung nutrien yang tinggi, terutama yang kaya akan nitrogen, fosfat, dan potasium. Kandungan garam dapat menghambat pertumbuhan enceng gondok seperti yang terjadi pada danau-danau di daerah pantai Afrika Barat, di mana enceng gondok akan bertambah sepanjang musim hujan dan berkurang saat kandungan garam naik pada musim kemarau. Dampak negatif dari tanaman enceng gondok adalah meningkatnya evapotranspirasi, penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman karena daun-daunnya yang lebar serta pertumbuhannya yang cepat. Menurunnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air. Tumbuhan enceng gondok yang sudah mati akan turun ke dasar perairan sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan, mengganggu lalu lintas transportasi air, khususnya bagi masyarakat yang kehidupannya masih bergantung dari sungai seperti di pedalaman Kalimantan dan beberapa daerah lainnya. Meningkatnya habitat bagi vektor penyakit pada manusia, serta menurunkan nilai estetika lingkungan perairan. Meskipun tanaman enceng gondok dianggap sebagai gulma, tanaman ini ternyata memiliki manfaat positif. Berikut ini dampak positif enceng gondok. Dapat mencegah akumulasi logam berat. Ikan tawar yang biasa dikonsumsi manusia secara terus-menerus dapat membahayakan tubuh. Alasannya karena di dalam air tawar terdapat logam berat. Akumulasi logam berat dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit mini mata, bibir sumbing, cacat pada bayi, dan kerusakan saraf. Oleh karena itu harus ada penanganan tepat, salah satunya dengan tanaman enceng gondok. Hasil penelitian, enceng gondok ternyata dapat menyerap logam berat yang ada di perairan. Apabila dilakukan secara terus-menerus, maka kandungan logam berat dalam air bisa mencapai titik nol. Sebagai pupuk organik, enceng gondok memiliki banyak asam humat yang dapat menghasilkan senyawa fitohara, asam titerpenoid, sianida, alkanoid, dan
kalsium. Senyawa-senyawa tersebut menjadikan enceng gondok dapat dijadikan sebagai pupuk organik. Pupuk organik ini akan sangat bermanfaat untuk sayuran dan buah-buahan. Kandungan senyawa fitohara juga memiliki fungsi mempercepat pertumbuhan tanaman dan akar. Bioetanol. Bioetanol adalah salah satu energi alternatif yang saat ini dipertimbangkan untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi. Penggunaan bioetanol untuk bahan bakar atau substituen dapat bermanfaat untuk menurunkan emisi gas berbahaya dan efektivitas rumah kaca menjadi rendah. Manfaat bioetanol sebagai bahan bakar tambahan dapat bermanfaat untuk menurunkan emisi senyawa organik hidrokarbon, butadin, benzena, karsinogenik, serta emisi partikel yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi. Bahan pengganti. Enceng gondok dapat dimanfaatkan untuk bahan pengganti rotan dan kertas. Namun hal ini masih kurang dipahami oleh pemerintah dan masyarakat tentang cara mengolahnya. Media pertumbuhan jamur. Enceng gondok bermanfaat sebagai media pertumbuhan jamur, namun hanya jamur merang yang dapat tumbuh pada enceng gondok. Bisnis kerajinan. Ternyata enceng gondok dapat diolah menjadi kerajinan yang dapat dijual dengan harga fantastis, seperti di Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, dan Malang. Daerah tersebut telah menyulap enceng gondok menjadi kerajinan tangan seperti dompet, tas, taplak, gorden, dan lain sebagainya. Penjualan kerajinan dari enceng gondok banyak disukai masyarakat. Selain menjernihkan air, tanaman enceng gondok juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Masyarakat di berbagai belahan dunia memanfaatkan enceng gondok untuk menyehatkan kulit, anti peradangan, hingga menurunkan berat badan. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat kesehatan dari enceng gondok. Menyehatkan kulit. Tumbuhan enceng gondok mengandung sifat antimikroba, anti jamur, dan antibakteri yang dapat mengobati banyak gangguan kulit. Ekstrak daun enceng gondok dapat dicampur dengan tepung beras dan kunyit untuk mengobati penyakit kulit seperti eksim. Anti peradangan. Di Filipina, enceng gondok dicampur dengan jus lemon untuk mengobati bisul bernanah. Racikan ini dianggap mampu menyembuhkan peradangan. Ekstrak dari enceng gondok juga bisa digunakan untuk menyembuhkan radang tenggorokan dan telinga. Ada pula yang menggunakan racikan enceng gondok sebagai penawar gigitan ular berbisa. Memperlancar pencernaan. Enceng gondok juga bisa membuat sistem pencernaan lebih lancar. Pengobatan tradisional Cina menggunakan racikan tumbuhan ini untuk menjaga kesehatan limpa. Obat herbal ini juga dipercaya mengatasi diare, mual, cacing di perut, dan kembung. Batang tanaman enceng gondok juga dapat digunakan untuk mengobati kolera. Gejala seperti mual dan muntah bisa dikurangi dengan mengkonsumsi enceng gondok. Laktasi. Di Kenya, beberapa suku menggunakan ramuan enceng gondok untuk memperlancar air susu ibu atau ASI. Mereka merebus daun enceng gondok lalu mengkonsumsinya. Selain itu, enceng gondok juga dipercaya dapat membantu para perempuan yang mengalami menstruasi tidak teratur. Menurunkan berat badan. Salah satu manfaat enceng gondok adalah menjaga berat badan seimbang. Enceng gondok mengandung serat yang tinggi sehingga dapat menurunkan berat badan dan mencegah dari obesitas. Selain itu, enceng gondok juga memiliki sifat hipokolesterolemia yang mampu mengontrol kolesterol dalam darah. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku share ke kalian semuanya tentang tanaman enceng gondok ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri, kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.